السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الواحد القهار العزيز الجبار مقدر الأقدار مصرف الأمور مكور الليل على النهار تبصرة لذوي القلوب والأبصار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله وبلغ رسوله. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah yang sangat singkat, mari kita tingkatkan kualitas iman taqwa kita untuk terus bersungguh-sungguh dalam ibadah kita, bersungguh-sungguh dalam meraih kebahagiaan di akhirat kita, bersungguh-sungguh untuk menjadi anak-anak yang birrul walidain terhadap ibu dan bapak kita yang masih ada, untuk terus kita taati dan kita wujudkan segala keinginan mereka berdua yang sudah terlintas dari lisannya ataupun yang masih ada dalam fikiran dan hatinya. Tentunya sebagai anak yang saleh, kita paham benar apa yang menjadi keinginan orang tua kita, akan kita wujudkan keinginannya dunianya. Yang mudah-mudahan itu menjadi bakti kita kepada keduanya. Dan mereka yang telah tiada, untuk terus kita doakan semoga Allah angkat derajatnya dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian, jamaah haji sudah berduyun-duyun pulang ke tanah air. Awal daripada tahun baru, bulan Muharram sudah ada di tengah-tengah kita. Tentunya semangat ibadah, semangat berhijrah, semangat untuk menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya harus ada dalam diri kita sebagai orang yang beriman. Saudara sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, di mana Allah turunkan ayat-ayatnya agar kita tidak terjebak dalam kehinaan di dunia. Allah pasti akan memberikan ujian kepada hambanya tatkala hambanya sudah mengikrarkan keimanannya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira setelah mengucapkan keimanannya kepada Allah mereka tidak akan mendapatkan ujian darinya? Tentu tidak. Saudara sekalian, setiap kita pasti akan mengalami dan akan mengalami ujian-ujian itu dari Allah. Bahwa ujian itu adalah sebagai kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Bil imtihan yukramul mar'u aw yuhan. Karena dengan sebab ujian itu maka manusia akan menjadi lebih mulia derajatnya dari sebelumnya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Pernyataan Allah dalam firman-Nya sekaligus memberikan jawaban bahwa kehidupan kita harus diawali dengan sifat sabar. Kesabaran yang harus kita bentuk dalam segala hal. Oleh karenanya Al-Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali mengklasifikasikan sabar itu ada 3 tempatnya. Yang pertama adalah as-sabru fit ta'ah. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, dalam ibadah kita dan dalam rangkaian
ibadah-ibadah kita kepada Allah semuanya butuh kesabaran. Bahwa di dalam ibadah salat kita, puasa kita, haji dan umrah kita, itu di dalamnya ada syarat dan rukun yang harus kita penuhi dengan teliti dan dengan sempurna. Kesempurnaan itu dalam ibadah kita membutuhkan kesabaran. Bukankah dalam ibadah solat kita juga, dalam hal membaca dan bacaan dalam solat kita perlu adanya kesabaran, sabar menuntut ilmunya dan sabar dalam pelaksanaannya. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah kita akan diterima menjadi sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, itu harus ada modal sabar. Yang kedua adalah as-sabru 'anil ma'siyah, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, kemunkaran, kezaliman. Bahwa hati, bahwa nafsu pasti ada keinginan untuk berbuat kezaliman, ingin berbuat kemaksiatan, di mana itu adalah nafsu kita. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, bisa jadi ada di antara kita yang sudah meninggalkan kemaksiatan. Dunia kelam kita yang masa lalu itu akan diuji lagi oleh Allah. Teman kita, saudara kita yang dulu bersama-sama melaksanakan kemaksiatan tersebut, bisa jadi dia akan mengajak kembali kita kepada jalan kesesatan tersebut. Itulah butuhnya kesabaran. Kesabaran meninggalkan kemaksiatan. Ini jauh lebih besar godaannya, dan ini jauh lebih besar nilai pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir adalah as-sabru 'indal musibah, sabar di saat mendapatkan ujian dan musibah, di mana itu semua akan mengangkat derajat kita lebih tinggi lagi dari Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada di antara kita yang sedang diuji dengan penyakit, ada di antara kita yang diuji dengan rongrongan keluarga, tetangga dan lain sebagainya. Ada juga yaitu dengan ujian yang lebih besar lagi dari itu, bahwa saudara-saudara kita di Palestina dan yang lainnya, kehidupan begitu mahal, begitu murah bagi mereka, di mana nyawa begitu murah melayang. Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ujian kehidupan yang harus juga kita hadapi dengan penuh kesabaran. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sifat sabar hanya dua saja yang harus kita miliki. Yang pertama, kata Rasulullah, as-sabru 'inda sadamatil ula, bahwa sabar itu adanya pada saat pertama kali mendapatkan ujian dari Allah. Pada saat-saat pertama kali kita mendapatkan ujian itu, maka kita harus bertahan dan yakin bahwa ini adalah ujian untuk kita dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus yakin bahwa sabar itu hanya menunggu waktu saja. Sebentar lagi kita akan lulus daripada waktu ujian tersebut. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi kita yang mendapatkan ujian kemiskinan, mudah-mudahan Allah berikan kita rizki yang banyak, yang barakah buat ibadah. Bagi kita yang sedang diuji dan akan diuji dengan apapun ujian itu, mudah-mudahan dengan iman takwa kita, dengan persiapan luhur kita, yaitu iman takwa kita kepada Allah, maka Allah akan berikan kita kemenangan dan kelulusan dalam menghadapi ujian-ujian itu dengan penuh kesabaran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Barakallahu
الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا فأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبإفضاله تعم البركات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد السادات وعلى آله وأصحابه ما دامت النجوم متلألئات. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله في السر والعلنيات لعلكم تفوزون في الدنيا ويوم الحسرات. واعلموا أن الله تعالى أمرنا بأمر بدأ فيه من نفسه فقال جل شأنه تعظيما وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاسمعوا أمر الله صلوا كما صلى عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة قرابة رسول أجمعين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.